Belum ke apartemen David, terlebih dahulu mereka ke perusahaan Hartono Company milik keluarga Jesslyn. David mengemudikan mobilnya dengan kencang agar cepat sampai. "Dav, santai ngapa sih? Kok ngebut banget bawa mobilnya?" teriak Jesslyn yang tidak digubris oleh David. "Alhamdulillah sampai juga di kantor, yuk turun," ajak David sambil melepas sabuk pengamannya. "Kamu ikut turun?" tanya Jesslyn bingung. Dia pikir David hanya mengantarkannya saja. David membuka pintu mobil untuk Jesslyn. Mereka berjalan beriringan memasuki kantor. Semua mata tertuju pada keduanya, yang membuat Jesslyn sedikit heran dan merasa wajar kalau dia menjadi pusat perhatian. Wajah Jesslyn yang cantik, tubuhnya yang langsing tapi padat semakin membuatnya menjadi idaman banyak pria. Rambut panjang berwarna coklat yang membuat kulitnya terlihat semakin putih bersih. David mengikuti Jesslyn dan selangkah maju ketika dekat dengan lift. Dia menekan tombol lantai 12, lantai di mana ruangan kerja milik Jesslyn. Pintu lift terbuka dan ada sosok wanita yang membuat Jesslyn terkejut. "Luna." Jesslyn tak percaya salah satu sahabatnya ada di kantornya. "Jess, hai, seneng banget sih bisa ketemu lagi. Kamu ngapain di sini sama sopir Pak Ferdinand?" sapa Luna tak kalah hebohnya dari Jesslyn. "Ini perusahaan papaku, Pak Ferdinand. Aku hari ini mulai kerja, Lun. Kalau David sih sekarang udah gak nyopirin papa," jelas Jesslyn singkat. Dia ragu memperkenalkan David sebagai suaminya. "Hai Lun, aku sama Jesslyn sekarang." Baru akan memperkenalkan diri sebagai suami Jesslyn, tiba-tiba perempuan itu menyela. Iya Lun, bagi kontakmu dong. Nanti kita reunian ya," celah Jesslyn agak grogi. "Oh iya, ini," balas Luna sambil menunjukkan nomor HP-nya. David pun semakin bingung dengan kelakuan istrinya itu. Kenapa tidak jujur dengan Luna? Sesampainya di ruangan Jesslyn, David langsung menghadang istrinya itu. "Kenapa gak ngomong aja kalau kita udah nikah?" David memulai obrolan. "Dav, ayolah. Mereka itu taunya kamu sopir papa. Masa iya aku nikah sama sopir? Yang bener aja dong," balas Jesslyn sambil memutar kursi kerjanya. "Kamu malu nikah sama sopir?" David dengan nada setengah marah dan kecewa. "Bukan begitu, Dav. Aku hanya belum terbiasa dengan status baruku," jelas Jesslyn menyangkal. Padahal sebenarnya ia benar-benar malu kalau sampai temannya tahu dia menikah dengan seorang sopir. Di Amerika sana, Jesslyn terkenal pilih-pilih teman kencan. Masa iya dia sekarang menikah dengan sopir? Menurutnya ini tak masuk akal. "Beneran, bukan karena malu." "Bukan sayang," terang Jesslyn sambil mendekati David untuk menciumnya. David berpamitan untuk menaruh barang di apartemen mereka. Sebelum keluar kantor, dia memasuki ke ruang HRD. Dia sedang mengurus beberapa dokumen terkait tentang dirinya yang segera masuk ke perusahaan. Akhirnya bisa istirahat juga. Keluh David melemparkan tubuhnya di atas ranjang yang kini bertambah luas. Biasanya ranjangnya hanya cukup untuk dirinya sendiri. Sekarang dirinya dan Jesslyn sudah sah. Membayangkan malam itu, David senyum-senyum sendiri. Betapa manisnya Jesslyn saat itu. David terlelap dalam tidurnya sampai malam menjelang. Tiba-tiba teleponnya berbunyi dan itu membuat dirinya terbangun. "Halo?" "Iya, halo, ini David kan? Aku Luna. Tolong Dav jemput Jesslyn di klub 88 ya," pinta Luna yang membuat David terkaget. "Hah, klub 88?" jawab David bingung. "Iya, kita lagi party nih dan Jesslyn udah KO," jelas Luna. David langsung mengambil kunci mobil dan dengan cepat menuju klub 88. Sesampainya di sana, David celingukan mencari Jesslyn di antara gemerlapnya suasana di klub itu.
Ditelusurinya lorong demi lorong dalam klub, dan seseorang memanggilnya. "Dav, sini," panggil Luna yang berkumpul dengan beberapa temannya. Terlihat juga Jesslyn yang kepalanya sudah di atas meja. David segera menemui mereka dan langsung mengangkat kepala Jesslyn tanpa menghiraukan kehadiran yang lainnya. Surprise! Jesslyn tiba-tiba bangun dan ternyata tidak mabuk. Semua teman-teman Jesslyn yang hadir ikut tertawa melihat ekspresi bengong David. "Haha, sorry ya Dav, aku tadi bohong. Kita cuma mau mastiin kalau supirnya Jesslyn nih gesit orangnya," ucap Luna. "Hah, sopir? Jadi Jesslyn ngenalin aku sebagai sopirnya," batin David sakit hati. Di meja itu ada Jesslyn, Luna, Cynthia, dan Tammy. Mereka berempat adalah sahabat kuliah di Amerika. Hari ini mereka putuskan untuk bertemu karena sudah lama Jesslyn tidak berkumpul dengan mereka. "Supir lo beli juga nih, Jess." "Boleh lah, aku pakai malam ini," kata Tammy yang sontak membuat darah Jesslyn langsung mendidih. "Gue juga mau kali, Tam. Gimana kalau kita threesome?" Timpal Cynthia ikut tertarik dengan David. "Enak aja, sama yang lain aja lah, jangan sama dia, gak enak gue sama David," bisik Jesslyn di samping Tammy. "Dav, gimana, mau gak main sama kita berdua?" goda Tammy yang memegang pipi David yang duduk di samping Jesslyn. David mulai risih, tapi ia berpikir ini menyenangkan, sebab ia melihat wajah Jesslyn yang sudah tampak kesal. Jesslyn menuangkan minuman ke dalam gelas lalu meminumnya. "Boleh," jawab David tiba-tiba, yang membuat Luna tertawa terbahak-bahak. Luna tak percaya David yang ia kenal berani bermain-main seperti ini. "Ini beneran David? Haha. Kalau kamu terang-terangan begini, dari dulu aku udah ajak main kamu," tegas Luna yang memang sudah mendambakan David sejak dulu. Luna dulu mencoba mendekati David, tapi mereka hanya sebatas teman dan David begitu misterius. "Kenapa gak bilang kalau mau ajak main, Lun? Kan nanti kita bisa omongin," canda David pada Luna yang mulai menaruh harapan. "Gimana, Non? Semua pengen main nih. Boleh gak kalau aku main sebentar?" pinta David kepada Jesslyn yang mulai tersulut emosi. "Tidak boleh," tegas Jesslyn marah yang membuat bingung teman-temannya. "Jess, lo kenapa? Tumben amat sih begitu. Waktu lo main sama sepupu gue aja oke-oke aja. Ini sopir lo, Jess. Jugaan gak mungkin kan lo yang main sama dia," celoteh Cynthia menaruh harapan supaya Jesslyn mengizinkan. "Hah? Sama sepupu Cynthia? Jesslyn? Berarti aku bukan yang pertama buat dia. Pantas saja dia begitu pro waktu malam pertama." "Jadi jawabannya ini," David menggerutu. Jesslyn yang tampak setengah mabuk sudah mulai pusing kepalanya dan tak menghiraukan percakapan mereka lagi. Tammy, Cynthia, dan Luna menarik David dan merubungi pria tampan tersebut. Kepala Jesslyn kini benar-benar tak kuat ia sanggah. Dia hanya menempelkan kepalanya di meja dan menatap samar-samar David. Dan teman-temannya di seberang meja sedang tertawa-tawa. David yang memandanginya pun kini sambil asik berbincang dan tertawa dengan gadis-gadis itu. Jesslyn melihat tangan Tammy yang menggerayangi tubuh suaminya itu, tapi ia tak mampu bangkit menopang tubuhnya. Jesslyn memang tak kuat minum seperti teman-temannya. Belum lagi terlihat Cynthia membelai wajah David dengan motif ingin segera memangsa David. Yang waras di antara gadis itu hanya Luna yang hanya memegang tangan David sambil memandanginya kagum. Jesslyn terlelap mulai memejamkan mata. "Dav, boleh nggak lihat otot perut lo?" pinta Tammy dengan penasaran. "Di sini nggak enak lah, Tam, banyak orang." David menolak dengan berbagai macam alasan. "Sebentar aja ya,
Tapi aku yang bukain kemeja lo, rengek Tami menjadi-jadi seolah ingin sekali bermain dengan David. David yang kikuk kemudian pasrah berharap tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Kemeja David sudah terbuka setengahnya. Tiba-tiba ketiga gadis itu teriak histeris kegirangan melihat ABS milik David. David semakin tidak nyaman, dalam hatinya memendam amarah yang sangat besar kepada Jesslyn. Kenapa harus merahasiakan hubungan mereka? Karena teriakan gadis-gadis itu, Jesslyn terbangun dari tidurnya. Dia sudah hampir sadar ketika mendapati Tami sudah ada berada di pangkuan David dan meraba-raba perut polos David tanpa penghalang. Dirinya histeris ingin menjambak Tami, tapi ditahannya sampai ia benar-benar sanggup berdiri. "Hei Tam, ini sudah larut malam. Gue mau pulang dulu ya. Ayo Dav," kata Jesslyn sambil menyingkirkan Tami dari pangkuan David dan menarik tangan David diajaknya pulang. "Ah Jesslyn, gak seru." Tami kecewa karena dia belum memulai permainannya. Jesslyn menarik David hingga di parkiran klub dan memandanginya ganas. "Apa-apaan tadi itu? Kamu udah gila?" teriak Jesslyn ke David. Amarahnya kini memuncak. "Yang gila itu kamu, Jess. Kamu sendiri yang bilang ke mereka kalau aku ini sopirmu," balas David tidak kalah emosi. "Ayolah Dav, kamu harus paham maksudku. Tapi yang tadi itu keterlaluan. Baru aja 2 hari nikah kamu udah berani kayak gitu sama teman aku. Kamu marah, Jess? Kalau kamu marah ya bilang aja kalau aku ini suamimu. Aku yakin mereka gak akan kayak gitu lagi." David memberikan solusi tapi tidak mungkin diiyakannya. Mukanya mau ditaruh kemana kalau mereka tahu dia menikahi seorang sopir. Perdebatan berlangsung di dalam mobil sampai mereka tiba di apartemen David. "Ini kawasan apartemen elit kan? Mana mungkin David tinggal di sini?" gumam Jesslyn setengah kaget. Karena sedang berselisih, Jesslyn tak banyak bertanya. Dia hanya mengikuti David dari belakang sampai tiba di depan kamarnya. David memencet pin di pintu kamarnya. Belum juga masuk, tiba-tiba dari unit sebelah kamarnya keluar gadis wanita muda cantik dengan pakaian seksi. "Dav, akhirnya kamu pulang," sapa wanita itu tiba-tiba tanpa menyadari ada Jesslyn di sana. "Siapa wanita itu, Dav?" tanya wanita bernama Sasha itu. "Oh, ini anak bosku, Syah. Aku masuk dulu ya, bye," ucap David yang segera masuk. Jesslyn di belakangnya menatap wanita itu dengan sinis, dibalas sinis juga oleh Sasha. "Pertarungan macam apa ini? Kenapa dia terlihat begitu ingin mencakarku?" gerutu Sasha yang kemudian masuk kamarnya. "Hah? Apa Dav katamu anak bosmu?" Jesslyn kembali memulai pertengkaran mereka. David yang tak tahan dengan perdebatan mereka tiba-tiba menarik tangan Jesslyn dan mencium paksa Jesslyn dengan ganas. Jesslyn yang emosi berusaha melepaskan David dari dirinya, tapi itu malah semakin membuat David semakin mengganas. "Dav, lepas, sakit," teriak Jesslyn, sedangkan David mulai menggigit ganas lehernya.